saling menyayat tidak selalu datang dari musuh, tetapi bisa juga datang dari anak yang dibesarkan dengan doa, dari menantu yang dipeluk, ibaratnya darah daging sendiri. Ibu kan masih hidup. Kok kamu udah ngomongin masalah warisan? Mulai sekarang, tanah ini bukan tempat pemakaman umum lagi. Bagi warga yang terlanjur memakam di sini, tolong dipindahin semuanya. Istighfar kamu, Reni. Istighfar, ini makan bapakmu. Kedekatan tidak selalu melahirkan kasih, tetapi bisa juga menghadirkan pengkhianatan. Mati kamu sekarang, Mas. Jadi semuanya berawal saat suami saya sakit keras dan kondisinya makin kritis, Mbak. Maaf Bu, kalau boleh tahu, suami Ibu sakit apa? Komplikasi ginjal dan diabetes, Mbak. Aduh, turut prihatin ya Bu ya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Suami saya minta ketemu sama Randy, anak sematawayang kami, Mbak. Suami saya kangen banget sama anaknya karena udah lama nggak ketemu sama anaknya. Oh, jadi Randy nggak tinggal satu rumah ya Bu? Iya, Mbak. Randy sudah menikah dan dia tinggal di kota sama istrinya. Lalu Ibu berhasil bisa menelpon Randy? Iya, Mbak. Saya akhirnya telepon anak saya buat kasih tahu soal kondisi bapaknya. Tapi Bu, Bapak pengen ketemu sama Randy. Anak kita. Tolong telepon dia, Bu. Bapak mau ketemu sebelum Bapak meninggal. Pak, jangan ngomong seperti itu. Iya, sebentar Ibu coba telepon ya. Jadi gimana, Rian? Kapan lu bayar fee gua sama Linda yang dari hasil jual tanah itu? Seminggu lalu lagi. Masa sampai sekarang kita belum dapat apa-apa? Iya Ren, bakal gue bayar. Tapi Ngapain ibu tiba-tiba nelfon ya? Udah Mas, nanti aja kamu angkat. Kamu tagih dulu tuh si Rian sebelum dia ngehindar lagi. Udah. Iya, iya lah. Pak, teleponnya nggak diangkat-angkat. Mungkin Randy sibuk, Pak. La ilaha illallah. Pak. Bangun, Pak. Bapak. kita masuk ke rekening lu. telepon saya dimatikan sama anak saya, Mbak. Dan akhirnya suami saya keburu meninggal dunia tanpa ketemu sama anaknya. Astagfirullah, Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, ya Allah Bu, saya turut berduka cita ya. Terima kasih, Mbak. Anak Ibu akhirnya bagaimana? Tahu nggak dia kalau bapaknya meninggal? Tahu, Mbak. Karena telepon saya nggak diangkat, saya langsung kirim pesan ke anak saya, Mbak. Dan kasih tahu kalau bapaknya meninggal. Tapi sampai bapaknya dikuburkan, anak saya nggak datang-datang, Mbak. Maksudnya Bu, dia nggak ikut menguburkan bapaknya? Iya, Mbak. Dia baru datang tepat di saat saya selesai mengadakan tahlilan yang ke-7. Bapak-bapak, terima kasih ya sudah bisa hadir di sini untuk tahlilan almarhum suami saya. Ya, sama-sama, Bu. Saya pamit dulu ya, Bu. Iya, Pak. Terima kasih. Mari, Bu. Waalaikumsalam. Randy, Linda, Ya ini kita, Bu. Kamu berpikir siapa? ya Kamu gimana sih?
Memang begitu orangnya. Alhamdulillah kalian bisa datang. Ibu ngapain nyuruh kami datang ke sini? Emangnya aku dapat warisan apa dari almarhum Bapak? Astagfirullahaladzim. Tega bener ya anaknya, Bu Yati. Baru datang udah minta warisan. Ya Allah, Ren. Ibu kan masih hidup. Kok kamu udah ngomongin masalah warisan? Mas, ibu kan masih berduka. Kok kamu udah bahas warisan sih? Kan kamu yang bilang. Bu, aku turut berduka cita ya, Bu. Maaf banget, kita baru bisa datang sekarang. Soalnya sibuk banget. Ibu nggak marah kan, Bu? Enggak, Ibu nggak marah. Ibu maklumin kok. Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Sini Linda. Bu, kalau gitu kita pamit dulu ya, Bu ya. Iya, makasih ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kamu tuh apa-apaan sih? Ngapain sih kamu narik tangan aku segala? Sakit tahu? Kamu kenapa sih, Lin? Kan kamu sendiri yang nyuruh sama aku untuk tanya sama ibu tentang warisan Bapak. Terus kenapa kamu nyenggol aku? Kamu tuh nggak jelas tau. Aku emang nyuruh kamu buat tanya soal warisan ke ibu. Tapi nggak kayak gini kali, Mas. Tapi gimana caranya? Udah, Mas. Kamu tenang aja. Biar semuanya aku yang atur. Saya bukannya nggak mau kasih anak saya warisan dari bapaknya, Mbak. Tapi emang almarhum suami saya itu nggak ninggalin warisan. Almarhum cuma punya sebidang tanah. Dan itu juga sudah diwakafkan untuk warga di kampung kami, Mbak. Lalu Bu, bagaimana reaksi anak ibu ketika tahu bahwa tanah dari almarhum ayahnya itu diwakafkan? Dia marah besar dan nggak terima, Mbak. Loh, kok marah sih Bu? Bukannya mewakafkan harta itu adalah suatu hal yang mulia. Mbak, biar anak saya sendiri yang cerita langsung ya, Mbak. Iya Bu, betul. Pemirsa, khusus untuk episode kali ini kita menghadirkan 2 orang narasumber. Telah hadir di studio juga Mas Randy, putra dari Ibu Yati, yang mungkin bisa menjelaskan kisahnya terkait hal yang baru saja diceritakan ini. Langsung saja kita undang narasumber kita, Mas Randy. Boleh dipanggil Mas Randy ke studio? Maaf Mbak, narasumber yang bernama Mas Randy tiba-tiba mendadak mundur. Mundur? Kenapa Mbak? Soalnya dia masih merasa bersalah sama ibunya Mbak. Mbak, biar saya yang ngomong langsung ke anak saya. Iya, dicoba ya Bu ya. Iya, Mbak. Nak, ibu tahu kamu masih merasa bersalah. Tapi ibu udah maafin kamu. Jadi kamu jangan merasa bersalah lagi ya, Nak. Iya, Bu. Tapi aku malu. Kamu nggak usah malu. Kan ada ibu yang nemenin kamu. Kita wawancara sama-sama, ya? Iya, Bu. Sayang, ayo jalan pelan-pelan. Hati-hati, sayang. Hati-hati Mas Randy. Mas Randy, silahkan duduk Mas. Pelan-pelan. Udah bisa. Mas Randy, terima kasih. Kami sangat mengapresiasi Mas Randy bersedia hadir di studio. Sama-sama, Mbak. Makasih ya Bu sudah bisa dibujuk Mas Randy-nya. Kalau saya boleh tahu Mas Randy, apa yang buat kamu masih merasa sedih hingga saat ini? Apakah kamu masih merasa menyesal dengan ibu karena sudah marah saat itu terkait tanah wakaf? Iya, Mbak.
Tak apa yang ada di dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Sampai saya nggak bisa terima pas tahu ayah saya sudah mewakafkan tanahnya. Hingga saya tega melakukan hal itu kepada ayah dan ibu saya. Bu, kenapa tiba-tiba tanah Bapak jadi kuburan warga di sini? Tanah ini sudah diwakafkan sama Bapak untuk pemakaman umum, Ren. Ibu pernah ngomong sama kamu pas kamu baru nikah. Apa? Ibu nggak pernah ngomong sama aku. Kacau ini, Mas. Harusnya kan kamu yang mendapatkan tanah ini. Karena kamu itu anak kandung Bapak. Anak satu-satunya lagi. Jadi otomatis kamu yang berhak mewarisi hartanya Bapak. Ini kenapa jadi hartanya Bapak dipakai rame-rame sama warga ya? Iya sayang, aku sudah mikir seperti itu. Seharusnya ini tanah jadi milik aku, bukan tempat kuburan masal warga. Bu, pokoknya aku nggak mau tahu ya Bu ya. Tanah ini harus menjadi milik aku. Tapi Ren, tanah ini sekarang udah banyak kuburan warga. Ya Ibu bilang aja sama warga itu ya. Kalau tanah ini sudah jadi milik aku. Dan suruh mereka itu memindahkan mayat keluarga mereka dari kuburan sini Bu. Enggak, Ibu nggak berani. Tanah ini sudah diwakafkan sama almarhum Bapak kamu. Ibu nggak mau melanggar amanah Bapak kamu. Dosa besar, Ren. Dosa. Nggak ada dosa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu ada warga, Mas. Pasti mereka menguburin keluarga di sini. Sial. Ini nggak bisa dibiarkan. Jangan. Wah, mikir gue. Bu, udah. Ibu di sini aja, nggak usah ikut-ikutan ke sana. Udah, Bu. Ibu nurut aja, kenapa sih? Jangan bikin Mas Randy marah. Ibu nggak mau melanggar amanah Bapak. Ih, seorang pemuslim banget sih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berhenti. Apaan ini? Berhenti kalian. Kalian nggak boleh gali tanah di sini. Loh, memangnya kenapa, Mbak? Dengar ya semuanya. Mulai sekarang, tanah ini bukan tempat pemakaman umum lagi. Terus, bagi warga yang terlanjur memakam di sini, tolong dipindahin semuanya. Ngerti nggak? Lah kok gitu mas? Pemakaman ini kan udah diwakafin. Ren, benar kata mereka. Tanah ini sudah diwakafkan bapakmu. Enggak. Tanah ini milik aku, Bu. Dengar semua nih. Kalau nggak punya uang untuk tempat kuburan lain, mendingan lempar aja ke kali. Astagfirullahaladzim. Ren, istighfar kamu. Ibu yang harus istighfar, Bu ya. Tanah ini milik aku, Bu. Mas, ini beneran kuburan istri saya harus dipindahin? Ya iyalah. Emang saya bercanda? Oh, emang kenapa, Mas? Soalnya tanah ini mau dijual. Udah gali tanah tuh. Saya nyesel, Mbak. Waktu itu saya jahat banget. Saya sampai nyuruh warga mindahin jenazah istrinya yang udah dimakamkan di tanah yang diwakafkan bapak saya. Astagfirullah. Mas Randy, sebenarnya apa yang ada di pikiran kamu pada saat itu, Mas? Sampai bisa tega berbuat seperti itu? Saya juga nggak tahu, Mbak. Yang pasti, saya jadi gelap mata saya
karena terhasut sama ucapan istri saya. Lalu Mas Randy, apa yang terjadi setelah itu? Sebenarnya ibu nggak mau ngebahas soal ini. Tapi sebelum sakit, bapakmu sudah mewakafkan tanah ini. Dan itu sudah jelas tertulis. Bapakmu mewakafkan untuk pemakaman warga. Jadi kamu nggak berhak untuk menjualnya. Ren, dosa. Kamu bakal celaka nantinya. Aku nggak peduli, Bu. Ya Allah, Ren. Sekarang Surawasi Bapak sudah nggak ada lagi. Jadi Ibu nggak usah ngaku kalau tanah itu sudah diwakafkan. Ya Allah, Ren. Kenapa kamu jadi seperti ini? Jejak kaki siapa ini? Jangan-jangan ini maling. Awas lo malingnya. Sempal lu ketemu sama gua pukul pakai pentuk. Gue pasti ini maling ini. Tapi kemana arahnya? Ketemu sama gue, habis. Gue yakin pasti di sini. Gue yakin itu pasti malingnya. Bapak ngapain di sini? Tolong! Ini gak salah apa? Ini gak salah apa? Ini gak salah apa? Ini gak salah apa? Tolong! 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 Kamu kenapa Mas teriak-teriak kayak gitu? Kamu habis mimpi buruk? Aku ketemu Bapak. Dan Bapak marah sama aku. Mas, kayaknya kita harus cepet-cepet jual tanah Bapak, Mas. Kenapa kamu berpikir seperti itu? Ya, soalnya kamu mimpi buruk soal Bapak, Mas. Itu jadi pertanda buruk buat kita. Makanya kita harus cepet-cepet jual tanah wakaf itu sebelum terjadi hal buruk sama kita. Lagi-lagi saya terhasut dengan ucapan istri saya. Ya ampun, Mas Randy. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Masalah lain datang, Mbak. Karena warga nggak terima kalau kuburan keluarganya itu dibongkar. Akhirnya warga marah besar dan mendatangi saya, Mbak. Selamat pagi, Bu Yati. Pagi, Pak RT. Ada apa ya pagi-pagi ke rumah saya sama warga? Kami mau tanya soal tanah wakaf almarhum Pak Rahman. Kenapa kuburan warga dipindahin, Bu? Bukannya tanah itu udah diwakafin sama almarhum Pak Rahman? Iya, Bu. Yati kok nggak mana sih? Iya betul. Tanah itu memang sudah diwakafkan. Tapi Tanah itu nggak jadi diwakafkan, Pak ya?
Nggak ada warga yang meninggal di kuburan di situ. Mana bisa begitu Mas Randy? Jelas-jelas almarhum Pak Rahman pernah bilang ke saya kalau tanah itu sudah diwakafin. Kenapa tiba-tiba bisa berubah? Kalau tanah itu belum diwakafin, mana mungkin kita bisa seenaknya nguburin keluarga kita yang udah meninggal di sana? Iya betul. Apa jangan-jangan ini cuma akal-akalan Mas Randy aja? Iya mungkin. Benar. Pak, ini bukan akal-akalan suami saya. Kalau bapak-bapak nggak percaya, bapak bisa baca surat ini. Ini surat wasiat dari almarhum bapak mertua saya. Di sini sudah jelas tertulis kalau bapak mertua saya sudah mengalihkan tanah itu ke pewaris yang sah, yaitu suami saya. Percuma saya memberitahu mereka dengan surat ini. Mereka semua nggak bakal mengerti. Dengerin kalian semua nih ya. Kalau kalian masih nekat nguburin keluarga kalian di tanah itu, saya akan bawa pengacara saya. Waduh, gimana ya Pak Mana RT? Pak RT? Ya sudah kita pulang aja yuk. Kita mau dihukum. Pak RT nih. Pulang aja. Ren, Ibu mohon, tolong kembalikan tanah wakaf jadi pemakaman. Itu amanah Bapak, jangan kamu langgar. Ibu tuh susah banget ya diberitahu. Aku tuh nggak mau tanah itu dijadiin wakaf warga. Karena tanah itu milik aku, Bu. Udah deh Bu, Ibu ini kenapa sih ngotot banget mentingin warga? Keluarga bukan, anak bukan. Ibu tuh harusnya mentingin anak ibu sendiri nih Mas Randy. Tuh dengar apa kata Lina, Bu? Masa ibu lebih mikirin warga daripada anaknya sendiri? Udah deh Mas, mending kita masuk aja. Aku mau tidur lagi, masih ngantuk. Aku juga mau lanjutin tidur. Ya Allah, sadarkanlah anak dan menantu hamba yang mereka perbuat ini salah besar. Ibu tuh bener-bener keras kepala ya. Bikin kesal aja. Udah Mas, kamu sabar. Mending kamu tidur dulu deh biar lebih tenang. Ya sayang. Iya Mas. Mas, kayaknya rumah ini harus direnovasi deh Mas. Soalnya udah jelek banget, mana pengap pula udaranya. Iya sih. Rencana ini aku mau renovasi rumah ini. Tapi pasti biayanya sangat mahal sayang. Dan kamu tahu sendiri kan, kalau aku lagi nggak punya uang. Ya makanya Mas, kamu buruan cari pembeli tanah Bapak. Biar kamu punya uangnya buat renovasi rumah ini. Kamu kenapa tiba-tiba mau renovasi rumah ini? Kamu mau tinggal di sini? Ih, gak mau lah. Siapa juga yang mau tinggal di kampung, mendingan juga tinggal di kota. Terus kalau kamu nggak mau tinggal di sini, kenapa rumah ini direnovasi? Mas, kalau rumah ini bagus, harga jualnya juga pasti bakal lebih mahal. Ya kan? Ya Allah, ternyata mereka mau jual rumah ini. Mereka mau mengusir aku dari rumahku sendiri. Waktu itu saya emang sejahat itu. Udah nak, udah kamu jangan sedih ya. Itu kan masa lalu kamu. Yang penting sekarang kamu tuh udah menjadi anak terbaik ibu. Maaf, saya jadi ikut menangis. Saya terharu lihat kasih sayang ibu kepada Mas Randy. Terima kasih Mbak. Namanya seorang ibu pasti akan selalu menyayangi anaknya, walaupun pernah disakitin. Iya Bu. Lalu Mas, bagaimana soal tanah wakaf itu? Akhirnya jadi dijual. Jadi Mbak. Jadi Mas menjual tanah wakaf itu dengan persetujuan dari Ibu? Enggak Mbak. Ibu saya sama sekali nggak setuju waktu saya mau jual tanah wakaf itu. Loh, terus gimana caranya dong tanah wakaf itu bisa dijual tanpa persetujuan dari Ibu? Bener juga kamu sayang. Iya dong, Linda.
Iya, bikin kaget aja. Ibu kenapa jatuhin ember? Ibu marah ya sama aku? Enggak, Ibu nggak marah. Ibu nggak sengaja jatuhin ember. Udahlah Bu, nggak usah bohong. Mana mungkin ember jatuh sendiri, Bu? Bener, Ibu nggak bohong. Tapi... Udahlah Bu, nggak usah berisik. Berisik kepala aja dong. Mendingan sekarang nih ya, Ibu harus mentandatangani surat wasiat bahwa Ibu telah membatalkan surat tanah wakaf itu. Sayang, tolong ambilkan surat pernyataan di kamar. Oke, Mas. Ren, Ibu mohon urungkan niat kamu untuk menjual tanah wakaf. Udahlah Bu, sampai kapanpun aku akan tetap menjual tanah wakaf. Walaupun Ibu nangis darah pun, aku nggak peduli Bu. Sayang, Ini Mas suratnya. jadi sekarang Ibu harus tanda tangani surat pernyataan ini di atas mata. Tanda tangan. Ibu nggak mau tanda tangan. Ibu nggak mau ngecewain almarhum bapak kamu. Ah udahlah Bu, tanda tangan nggak? Buruan! Cepat Bu! Dari tadi kek. Sayang, mega centering bener. Iya. Mas, kamu cepetan dong, Mas. Aku takut, Mas. Iya, ini lagi berusaha. Reni, Ibu mohon. Jangan pindahin makam bapakmu, Ren. Ibu mohon, Ibu mohon. Apaan sih, Bu? Mendingan Ibu pergi dari sini. Ibu nggak mau pergi dari sini, Ren. Istighfar kamu, Ren. Istighfar, ini makam bapakmu. Ibu tuh susah banget ya dibilangin ya. Aku suruh pergi ya pergi. Atau mau aku pukul pakai cangkul ini supaya Ibu bisa pergi gitu. Lebih baik kamu pukul Ibu. Ibu nggak takut. Ya udah. Jangan bongkar makam bapakmu. Ibu sabar ya, Bu. Ibu jangan marah-marah kayak gini, Bu. Soalnya kalau Ibu marah-marah, nanti Ibu sakit. Tapi Lina. Ya, Bu. Ibu tuh harusnya ngedukung Mas Randy buat ngejual tanah wakaf ini, Bu. Karena Mas Randy kan punya hak atas tanah wakaf ini. Ibu nggak mau dukung. Ibu nggak mau makam suami Ibu dipindah. Udahlah sayang, udahlah. Percuma aja kamu ngomong sama dia. Sampai air mata dia habis pun gak bakalan tahu dia. Sayang, ini kayaknya sebentar lagi nih sayang. Malam itu, saya membiarkan ibu saya menangis, sedangkan saya memindahkan jenazah bapak saya. Ya Allah! Sabar. Sabar ya. Kenapa saya tega melakukan ini kepada bapak dan ibu saya? Apa salah bapak dan ibu saya sampai saya berbuat sejahat itu kepada mereka? Sabar, Nak. Sabar. Semua orang pasti pernah hilap. Randy, Ibu. Loh, Mbak, anak saya, Mbak. Randy bangun. Mas Randy. Randy bangun. Bro, narasumber pingsan, tolong ambil minyak angin. Anak saya, Mbak. Ini, Bu. Tolong Mas Randy. Bu, maaf Bu, saya nggak tahu ternyata traumanya Mas Randy masih sebegini beratnya Bu sampai di pingsan. Randy bangun. Alhamdulillah, Bu. Mas Randy, saya mohon maaf Mas, saya nggak tahu kalau ternyata ini masih berat sekali di hati kamu Mas. Gak apa-apa, Mbak. Kita hentikan dulu ya wawancaranya, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lain waktu. Kita biarkan Mas Randy istirahat dulu. Gak apa-apa, Mbak. Justru saya yang gak enak.
Saya nggak tahu kalau Randy bakal pingsan. Maaf Bu, buat Ibu khawatir. Maaf juga ya Mbak, kayaknya saya kebawa suasana. Udah ya Mas Randy ya, istirahat dulu saja ya. Kita break dulu bagaimana? Nggak usah Mbak. Biar saya tetap cerita dulu ya, sampai semuanya selesai. Sampai Randy juga tenang lagi Mbak. Baik Bu, Ibu yakin ya? Kalau gitu silakan Bu dilanjutkan ceritanya. Setelah kuburan suami saya dipindahkan, anak saya akhirnya menjual tanah wakaf itu Mbak ke temennya yang developer perumahan. Sama-sama. Kalau gitu saya ngecek lagi ya. Iya. Mas, akhirnya tanah ini laku juga. Iya sayang. Akhirnya kita bisa mendapatkan uang yang banyak. Randy dan istrinya benar keterlaluan. Masa dia jual tanah wakaf bapaknya sendiri? Udah, langsung aja kita samperin. Ayo. Bisa merayakan yang berdua. Mas Randy. Mas Randy, Mbak Linda, jual tanah wakaf itu dosa besar, tahu nggak? Tobat kalian. Betul itu. Emang kalian nggak takut sama api neraka? Pak, nggak usah ceramah-ceramah segala di sini. Udah telat. Soalnya tanah ini udah laku. Udah laku. Tahu ih, lagian kalian itu nggak usah sok suci deh. Kayak kalian bakalan masuk surga aja. Udah, kita bongkar aja Ayo, patok PT. ayo. Ayo. Ayo, cabut. Coba aja kalian cabut patoknya kalau berani. Saya bakal laporin kalian ke polisi dengan bukti video yang ada di HP saya ini. Mereka mau ngapain itu? Tenang Pak, tenang. Semuanya sudah diatur kok. Udah pulang aja yuk. Ayo pulang. Sana pergi. Mas, semoga mereka kapok ya. Pasti kapok. Maafin Ibu, Pak. Ibu nggak bisa menjaga amanah yang Bapak berikan. Maafin juga Randy yang sudah menjual tanah wakaf Bapak. Bu, ini kita ada beliin Ibu baju gamis, Bu. Ibu cobain ya. Dicoba Ibu ya. Dinda sendiri loh yang milihin buat Ibu. Ibu tuh nyuselin banget sih Bu. Udah dibaikin malah dicuekin. Mau Ibu apa sih? Mas udah Mas, jangan marah-marah kayak gitu. Kasihan Ibu kan lagi sakit. Mendingan kita keluar aja ya. Terserah Ibu deh. Mau dipakai gamis atau enggak? Waktu itu saya benar-benar gak peduli sama keadaan ibu saya. Betul begitu Bu. Iya Mbak. Waktu itu dia juga bilang kalau dia mau renovasi rumah saya karena mau dijual. Bu. Ibu. Kita pindah Bu ya. Soalnya kamar ini mau direnovasi. Bu. Diajak ngomong malah nangis sih Bu. Yaudah Bu ya. Sini kita pindah Bu ya. Ayo sini kita pindah. Sini. Bu ya. Sini pegang di sini.
mulai sekarang ibu tidur di sini aja. Kamu kenapa? Kenapa muka kamu muram gitu? Itu mas, warga nggak ada yang mau bantuin kita renovasi rumah. Mungkin mereka masih marah kali sama kita. Dasar mereka nggak tahu terima kasih. Padahal keluarga mereka pernah nguburin di tanah aku secara gratis lagi. Kayaknya mereka bakal dikasih pelajaran nih. Udah mas, sabar. Gak ada gunanya marah-marah. Kita renovasi aja sendiri. Hitung-hitung kan menghemat pengeluaran mas. Bener juga bahwa kamu ngomong. Yaudah, kita lakuin sekarang. Oke, yuk. Ya Allah, bukalah pintu hati anak dan menantu hamba. Ampunilah mereka ya Allah. Mas, Ya, catnya yang rapi ya, biar calon pembeli kita nggak protes. Siap, Bos. Ya udah mas, aku makan duluan ya, udah lapar banget. Yaudah, kamu duluan aja. Soalnya aku masih nangkep nih. Semangat ya mas. Iya, sayang. Kayaknya saya kualat sama ibu saya. Makanya saya mendapatkan musibah ini. Sabar ya nak. Hah? Allah nggak akan menguji kemampuan kamu. Karena Allah itu yakin kamu bisa melewati semuanya. Mas Randy, kalau saya boleh tahu mas, bagaimana reaksi istri kamu mas? Istri saya nggak mau merawat saya, Mbak. Ibu saya lah yang merawat saya. Saat itulah akhirnya saya sadar kalau istri saya hanya menginginkan uang saya, Mbak. Linda, aku lapar, Linda. Ih, apa sih mas? Kamu tuh berisik banget. Kamu kalau mau makan, mintalah sama ibu kamu. Aku mau keluar, ada janji mau ketemu sama teman aku di mall. Gak ada waktu buat ngurusin kamu. Kamu lebih mentingin teman-teman kamu daripada suami kamu yang sakit begini. Ah, udahlah mas. Aku males ribut sama kamu. Udah ya, aku mau pergi. Linda, Linda, tolong Linda, jangan pergi Linda. Kamu nggak apa-apa kan? Ya Allah, Mama. Kamu udah makan belum? Ibu ambilin ya. Sebentar, Ibu ambil. Ibu suapin ya, Ren. Ternyata yang bisa menyayangi gue dengan tulus cuma ibu. Setelah kejadian itu, saya akhirnya memutuskan membatalkan rencana saya menjual rumah peninggalan ayah saya, Mbak. Dan saya juga membatalkan penjualan tanah wakaf. Lalu Mas Randy, bagaimana reaksi istri kamu? Dia nggak marah? Dia... Wan,
sekarang kamu rapiin tanah yang di sebelah sana ya. Siap, Bos. Sebelum gue minta maaf sama lu, gue nggak jadi jual tanah ini. Kenapa? Ada masalah? Nggak apa-apa sih, cuman gue pikir-pikir, gue nggak jadi jual tanah ini. Jadi, gue balikin cek yang telah lo kasih sama gue. Sorry Ren, gue nggak bisa nerima cek ini lagi. Karena besok tanah ini bakal dibangun. Sekarang gue sama para tukang gue lagi nunggu bulldozer datang. Nggak bisa gimana bro? Lu nggak bisa seenaknya ya untuk menghancurkan tanah ini? Lu udah pikun atau gimana sih? Tanah ini udah gue beli. Serah gue dong. Tanah ini mau gue apain? Ya tapi kan cek ini gue balikin sama lu. Jadi gue berhak lo untuk membatalkan penjualan tanah ini. Ya tapi nggak semudah itu. Enak aja lo. Hei! Lu jangan gangguin bos gue. Mendingan lu pergi dari sini. Sana pergi. Ren, mendingan lu cabut dah. Lu nggak ada hak di sini. Ini tanah gua. Ren, dasar pelin-pelan lu. Lama banget sih, bulldozernya belum datang nih. Iya bos, kalau lama gini ya. Bos, mendingan bos telepon supirnya aja. Siapa tahu ada kabar bos. Gimana bos? Gak aktif lagi. Apa jangan-jangan bulldozernya mogok bos? Kadang-kadang lu. Kali bos. Apaan tuh? Gak tahu bos. Bos, tungguin. Bos, tungguin bos. Bos, tinggalin aku bos. Teman saya akhirnya mau membatalkan pembelian tanah wakaf. Akhirnya tanah wakaf pun kembali jadi kuburan umum sesuai amanah dari mendiang bapak saya. Saya ikut senang mendengarnya Mas Randy. Tapi apa yang dilakukan oleh istri kamu ketika mengetahui hal itu? Dia meminta saya untuk menjual rumah ibu saya, tapi saya menolaknya. Karena sekarang saya sudah tahu siapa istri saya itu. Nah bagaimana dong Mas Randy reaksi istri kamu ketika kamu menolak menjual rumah ibu? Dia marah Mbak. Dan malamnya dia mencuri sertifikat rumah. Bagus. Ibu tidurnya pules. Itu berarti gue bisa santai cari sertifikat rumah ini. Apaan itu? Kamu berusaha mengambil sertifikat itu? Iya, aku mau ambil sertifikat rumah ini dan aku mau jual. Kenapa? Kamu nggak suka? Sampai kapanpun, aku nggak akan berikan kamu sertifikat itu sama kamu. Nggak akan. Sini. Berani dorong aku ya? Aku ini masih suami kamu, Linda. Aku nggak peduli. Kamu itu udah nggak berguna lagi di hidup aku. Nanti kamu mati aja, Randy. Linda. Randy?
berani banget sih dorong aku, Bu? Ibu nggak akan membiarkan kamu menyakiti anak ibu lagi. Oke, mulai sekarang aku akan ceraikan kamu dan kamu pergi dari rumah ini. Aku gak sudi lagi lihat muka kamu. Pergi! Randy, masalah ini bisa diselesaikan dengan baik-baik. Keputusan aku sudah bulat. Aku gak sudi melihat seorang wanita selalu mengkhianatin aku dan selalu menzolimin aku berbuat jahat. Kamu gak layak di rumah ini. Dan kamu pergi dari sini. Cepat pergi! Ini rumah aku. Pergi! Kamu mau ceraiin aku, Mas? Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kamu sama ibu kamu harus makan. Kamu sekarang, Mas. Bapak! Pak, jangan ganggu aku, Pak! Bapak pergi, Pak! Kok kayak suaranya Linda? Ibu lihat dulu sebentar ya. Akbar. Linda! Linda! Ibu! Linda! Ibu, Linda! Tolongin aku, Bu! Ibu aku kangen, Bu! Tolongin aku! Ibu, tolongin aku! Ibu! Ibu! Bu, kita harus pergi dari sini, Bu. Apa yang makin membesar, Bu? Ayo, Bu. Ayo. Udah nggak ada waktu lagi, Bu. Ayo kita pergi, Bu. Pada akhirnya, istri saya meninggal dunia, Mbak. Dia mendapatkan karma atas segala perbuatannya. Saya turut berduka ya, Mas Randy. Tapi kisah istri saya belum berakhir sampai di situ, Mbak. Waktu warga mau memakamkan Linda di tanah wakaf bapak saya. Tanah wakaf yang digali untuknya mengeras seperti batu, Mbak. Kok tanahnya keras banget ya? Senggol saya sampai patah. Gimana Pak RT? Coba kita pindah sebelah sini yuk. Tunggu di sini ya. Iya. Keras juga. Coba saya ambil air dulu, siapa tahu bisa lebih gampang digali. Coba digali lagi ya. Ya, Bu. Masih keras juga.
Mas Randy, sepertinya tanah wakaf ini tidak bisa menerima jasad Mbak Linda. Pada akhirnya, jenazah almarhum mantan istri saya berhasil dikuburkan di luar kampung saya. Alhamdulillah ya Mas ya, akhirnya semua berakhir dengan baik. Lalu, apa yang akan Mas Randy lakukan setelah semua kejadian ini? Bu, maafin aku ya Bu. Maafin aku yang sudah nyakitin Ibu. Maafin aku yang sudah ngelawan Ibu. Padahal Ibu sudah berjuang merawat dan membesarkan aku dari bayi sampai dewasa. Iya, Ibu udah maafin kamu kok. Ibu selalu maafin kamu. Mau sebesar apapun luka yang kamu kasih ke Ibu, semuanya itu hilang, Nak. Karena kamu itu bagian dari hidup Ibu. Kamu itu separuh hati Ibu, Nak. Hah? Sekarang kita harus janji ya. Hah? Kita akan hidup bahagia berdua. Ya sayangnya, bangun. Makasih ya Bu. Aku janji di sisa umur hidupku aku akan merawat Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di studio dan membagikan kisahnya. Saya doakan kalian berdua, ibu dan anak ini selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih sekali lagi ya. Iya Mbak, sama-sama. Pemirsa, semoga kisah Bu Yati dan Mas Randy ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Walau hatinya disakiti oleh anak kandungnya sendiri, tetapi Bu Yati tetap berbesar hati dan memaafkan. Dan dari Mas Randy, kita pun menyadari bahwa kasih yang paling tulus di dunia ini adalah kasih dari seorang ibu. Dan pemirsa, jika Anda memiliki kisah nyata yang bisa menginspirasi dan menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagikanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati. Kini saatnya saya, Nadia Mulya, undur diri dari hadapan Anda dan sampai jumpa pada episode selanjutnya.